Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran persamaan garis lurus dengan metode pembelajaran problem based learning. Nah, sebelumnya agenda video ini apa aja sih? Yang pertama itu adalah perkenalan, dan yang kedua adalah kajian teori, dan yang ketiga adalah langkah-langkah problem based learning. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa Rizkiana dengan NPM 2010631050 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu problem based learning? Nah, di sini mau menjelaskan bahwa problem based learning itu adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan melalui tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut serta memiliki keterampilan untuk memecahkan masalahnya. Nah, lalu apa sih kekurangan dari problem based learning ini atau yang bisa disingkat dengan PBL? Menurut Sony 2016, yaitu yang pertama, pembelajaran PBL ini tidak bisa semua mata pelajaran menggunakan model seperti ini. Dan yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugasnya. Tapi tenang aja teman-teman, di sini ada kelebihan PBL banyak. Yang pertama itu adalah peserta didik ini dilatih untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam keadaan nyata. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya itu tidak perlu dipelajari oleh peserta didiknya. Lalu selanjutnya, terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kelompok. Terus juga peserta didik ini memiliki kemampuan komunikasi ilmiah yang kegiatan diskusi terjalin di dalam kelompoknya. Lalu yang ke-8, kesulitan peserta didik secara individual ini dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Nah, gimana sih langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan metode PBL ini? Yang pertama itu memberikan orientasi mengenai masalah pada peserta didik. Jadi ini itu membahas tujuan pembelajaran, terus mendeskripsikan kebutuhan penting dan memotivasi peserta didik untuk terlibat pada kegiatan mengatasi masalah. Jadi yang pertama-tama itu adalah guru memberikan tujuan pembelajaran, semisal yaitu pada materi persamaan garis lurus. Setelah itu guru ini memberikan permasalahan mengenai persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya. Pertambahan usia bayi berbanding lurus dengan berat badannya. Pada saat usia 1 bulan, berat badan bayi tersebut ini kan 3.600 gram. Dan kenaikan berat rata-ratanya adalah 600 gram setiap bulannya. Tentukan persamaan garis lurus dari kejadian tersebut. Nah, pada saat itu guru menampilkan permasalahannya untuk peserta didik memecahkannya dalam bentuk kelompok. Nah, yang kedua ini baru mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti, di mana nantinya peserta didik ini dibagi dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini terdapat dari 4-5 orang yang heterogen. Dan yang selanjutnya membantu investigasi mandiri dan kelompok, di mana guru ini mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai permasalahan tersebut dan melakukan percobaan dan menjelaskan serta mencari solusinya. Nah, yang selanjutnya ini adalah mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya, di mana kan tadi peserta didik ini sudah diorganisasikan untuk berkelompok dan mendiskusikan dan mencari solusi bersama kelompoknya. Nah, selanjutnya ini adalah di mana peserta didik ini perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, langkah yang ini untuk membantu peserta didik merencanakan serta menyiapkan hasil karya yang tepat, seperti misalkan laporan atau misalkan rangkuman dari solusinya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu peserta didik ini nantinya akan menyampaikan di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah, di mana nantinya ini adalah
setelah mempresentasikan hasil solusinya, nanti peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk bertanya dan kelompok yang menyajikan bisa menjawabnya. Nah, setelah itu dievaluasi oleh guru apakah solusi itu benar, dan kita sama-sama mencari jawaban yang benarnya. Oke, mungkin segitu saja langkah-langkah PBL dan kekurangan ataupun kelebihan serta pengertian yang sudah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.